Pemirsa, demam lato-lato seakan menjamur. Semua kalangan, terutama anak-anak, terhipnotis untuk mencoba dan berakhir keranjingan main lato-lato. Di satu sisi, mainan lato-lato memang disambut baik karena dianggap membuat anak-anak teralihkan dari kecanduan gadget. Namun di sisi lain, tren bermain lato-lato justru menimbulkan kebisingan dan mengganggu ketenangan umum, bahkan membahayakan fisik anak. Lantas bagaimanakah tanggapan warga terhadap tren lato-lato? Berikut Rakyat Bicara pekan ini, demam lato-lato bersama dengan Bayu Pradana. Pemirsa, demam lato-lato benar-benar menjamur, bukan hanya pada anak-anak saja. Tua, muda, semua seakan seolah-olah keranjingan bermain lato-lato. Di satu sisi, mainan ini juga memberikan warna lain pada anak-anak sehingga membantu menjauhkan anak-anak dari paparan gadget. Namun ada sisi lain di mana harus diwaspadai, utamanya karena mainan ini bisa menciderai anak-anak. Lalu apa kata warga terkait demam lato-lato? Kita dengar. Rakyat Bicara. Pak, saya mau nanya, sekolah ini adalah salah satu sekolah yang melarang anak-anak untuk bermain lato-lato di area sekolah ini. Saya boleh tahu latar belakangnya apa nih Pak sebenarnya? Ya, jadi awalnya itu ada seorang anak di sekolah kita, ya sekolah saya, itu membawa sebuah permainan lato-lato, ya. Itu sekitar awal bulan Desember ya. Kemudian berkembang cepat tuh dari anak itu sepertinya mempengaruhi ke teman-teman yang lain. Sampai akhirnya, nah itu ada seorang anak yang bermain, kemudian tidak sengaja kelempar bolanya dan kena ke kepala temennya, sampai kepala temannya benjol. Dan saya melihat juga beberapa hari belakangan ini suaranya agak mengganggu karena anak kita kan butuh fokus ya. Sebenarnya kita di sekolah ini sudah melakukan pengawasan dan pembinaan kepada siswa untuk bermain itu pada waktu tempat yang sesuai. Lato-lato ini muncul kembali di tengah gemparan gadget untuk anak-anak. Kalau dari Bapak sendiri melihatnya seperti apa? Tentunya menurut saya ini ada pro dan kontra. Sisi positifnya ya, atau manfaat bermain lato-lato ya, terutama untuk anak-anak ya, itu dapat meningkatkan kemampuan motorik mereka. Jadi anak-anak yang biasanya jarang main antara si A dan si B, karena kesukaan yang sama terhadap lato-lato, jadi mereka jadi bermain bersama. Nah, Ibu kan sebenarnya ada beberapa sekolah yang sudah melarang adanya lato-lato. Setuju nggak? Sangat. Apalagi kalau kita umpamanya lagi istirahat, takutnya juga itu kan kamu bahaya selalu main itu. Setelah saya lihat, kok ada berita ini kok membahayakan, sampai kena mata, kena ini, sampai kayak gitu kan siapa coba yang rugi? Nggak ibunya, nggak semuanya kan. Biar anaknya tuh mengerti, maksudnya kalau cuma orang tua kadang yang ini, ya kadang dipakai, ada anak kita mau denger gitu maksudnya. Tapi kan kadang-kadang kalau umpamanya pihak sekolahnya sendiri yang larang gitu. Nah, anak maksudnya mau mendengarkan maksudnya gitu. Pemirsa, lato-lato bukanlah tren baru. Sebenarnya mainan ini sudah pernah mewarnai anak-anak Indonesia pada tahun 1980-an. Lato-lato juga sudah pernah dilarang di sejumlah negara, seperti diantaranya Amerika Serikat, di mana lato-lato ini dikenal di Amerika Serikat dengan nama Crackers pada tahun 1960-an.
Meski demikian, bahan lato-lato yang terbuat dari plastik ini juga mudah pecah di sana. Dan sedikitnya tercatat, ada 4 kasus yang mencederai anak-anak di sana dari lato-lato atau clackers. Dengan demikian, Badan Pengawas Obat dan Makanan di Amerika Serikat ini melarang permainan lato-lato di Amerika Serikat pada tahun 1966. Pemirsa, bukan hanya di Amerika Serikat saja, lato-lato juga pernah dilarang di Inggris karena mainan ini menimbulkan bunyi yang sangat bising dan juga menimbulkan kekacauan sosial. Selain itu, tidak sedikit juga kasus yang bercatat. Banyaknya anak-anak di Inggris yang mengalami patah tulang akibat mainan lato-lato ini. Selain itu juga lato-lato pernah menjadi hal yang kontroversial karena dianggap mirip oleh bole adora atau senjata koboi Argentina untuk menangkap hewan buruan. Menurut saya semua permainan mau sesimpel apapun itu, mau cuman jalanan juga sebenarnya berbahaya gitu kan. Yang penting kita mungkin bisa preventif aja. Sebagai orang tua sih pasti kita ngejagain aja ya. Menurut aku sih sebenarnya permainannya bagus, cuma membahayakan kalau misalkan tidak diawasi. Sangat terganggu sih. Cukup mengkhawatirkan sih, yaitu kayaknya karena mungkin kurang pengawasan aja kali ya. Seru juga ya pemirsa ya. Memang tren lato-lato ini menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Di satu sisi, lato-lato disambut positif oleh masyarakat karena dianggap menjauhkan anak-anak dari paparan gadget. Namun di sisi lain, lato-lato juga harus diwaspadai oleh sejumlah orang tua karena membuat was-was. Selain dikarenakan membuat bising, juga adanya beberapa kasus yang mencederai anak-anak. Orang tua memang dituntut untuk bekerja ekstra untuk mengawasi anak-anak. Jangan sampai mainan anak-anak justru mencederai anak-anak, apalagi mengganggu hal-hal penting seperti belajar yang semakin berkurang karena justru kebanyakan bermain. Demikian Rakyat Bicara kali ini bersama juru kamera Raga Firdaus, saya Bayu Pradana. Kita jumpa lagi minggu depan.